Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau yang dikenal dengan Abah Guru Sekumpul lahir di masa penjajahan, 1942 Masehi. Kelahiran ulama besar itu sempat disambut dengan kecemasan keluarga. Kecemasan sempat mewarnai wajah keluarga Abah Guru Sekumpul saat beliau dilahirkan. Bayi yang baru keluar dari perut ibunda Haja Masliyah itu tak menangis seperti kebanyakan bayi yang baru lahir. Matanya terpejam, tubuhnya lunglai, tak ada tanda-tanda kehidupan. Bayi yang lahir di Selasa malam 27 Muharram 1361 Hijriah, tanggal 11 Februari tahun 1942 Masehi, itu pun langsung dibawa ke tempat Tuan Guru Haji Abdurrahman di sebelah rumah tempat kelahiran. Di tempat Guru Adu akrab dikenal Tuan Guru Haji Abdurrahman, bayi itu langsung disambut dengan panjatan doa oleh sang ulama. Ajaib, bayi itu kemudian terlihat mulai bernafas dan terdengar isak tangisnya. Guru Adu pun kemudian menyerahkan bayi itu kepada keluarga, agar dikembalikan kepada ibunya untuk disusui. Namun, sang bayi itu kembali berulah, dia tak mau menyusu dan terus saja menangis. Tak ada jalan lain, sang bayi kembali harus dihadapkan pada Guru Adu untuk menghentikan tangisnya. Guru Adu berlaku ganjil saat itu, dia menjulurkan lidahnya pada sang bayi. Uniknya, bayi itu langsung berhenti menangis dan lahap menghisap lidahnya. Kejadian itu terus berulang, apabila bayi itu kembali menangis. Setelah bayi itu berusia 2 minggu, sang ayah Abdul Ghani, merasa sudah cukup menginap di tempat Abdullah keluarganya, di desa Tunggul Irang, Martapura, dan ingin kembali ke kediamannya di desa Keraton, Martapura. Kedua desa itu berjarak 1 kilometer. Maksud itu pun diutarakan ayahanda Abdul Ghani kepada keluarga Abdullah. Beliau juga meminta nasihat dan doa kepada Guru Adu. Mengingat tentara Jepang saat itu memberlakukan jam malam, yakni siapa saja yang terlihat berjalan malam akan langsung ditembak. Keajaiban kembali terjadi, kepergian keluarga yang diiringi doa Guru Adu itu tidak terlihat oleh tentara Jepang. Padahal mereka menumpang sebuah mobil untuk pulang ke kampung halaman. Sekilas tentang Tuan Guru Haji Abdurrahman, beliau adalah seorang ulama karismatik di zamannya. Keberadaannya di desa Tunggul Irang menjadi tameng dari segala mara bahaya penjajahan. Setiap kali penjajah Jepang mau ke desanya, ada saja musibah yang menghalangi mereka. Bahkan diceritakan, kapal mereka tenggelam di sungai. Kiranya faktor keselamatan itulah yang menjadi pertimbangan ayahanda Abdul Ghani memilih desa itu menjadi tempat kelahiran sang anak, di samping masalah perekonomian keluarga yang belum stabil. Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul semula diberi nama Ahmad Kusyairi, namun karena sebuah isyarat kemudian diganti nama menjadi Muhammad Zaini. Seperti dikutip dari buku 100 Karomah dan Kemuliaan Abah Guru Sekumpul. Cerita itu bermula pada sebuah malam Abah Guru Sekumpul bermimpi bertemu dengan dua orang pemuda berwajah tampan yang mengaku bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin putra Imam Ali Karomallahu wajah. Dalam mimpi itu, Abah Guru Sekumpul terlibat perbincangan dengan keduanya. Di ujung pembicaraan, keduanya memberi gelar Zainal Abidin kepada Abah Guru Sekumpul. Zainal Abidin, yang berarti perhiasan ahli ibadah, adalah gelar luar biasa yang semula disematkan kepada Imam Ali anak dari Sayyidina Husein. Tidak hanya memberi gelar, keduanya juga memasangkan jubah dan selendang, libas sufiyah kepada Abah Guru Sekumpul. Perihal mimpi itu kemudian diceritakan Abah Guru Sekumpul kepada sang ayah, Abdul Ghani. Sang ayah yang memahami isyarat itu kemudian mengubah nama Ahmad Kusyairi menjadi Muhammad Zaini. Sebelum berganti nama, ada kejadian yang terbilang unik. Sebagaimana diceritakan Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, seorang ulama sepuh di Martapura kala itu, Tuan Guru Marzuki, menjenguk ke kediaman Abah Guru Sekumpul pagi-pagi. Abah Guru menyambut Tuan Guru Marzuki dengan mencium beliau dari ujung rambut sampai ujung kaki, mengambil berkah Tuan Guru yang kesehariannya disibukkan dengan ilmu dan ibadah itu. Abah Zuki lantas bertanya, "Ikam wayah ini Bangaran Zainal Abidin kah? Kamu sekarang bernama Zainal Abidin ya?" Abah Guru Sekumpul hanya tersenyum mendengar pertanyaan itu. Sebab mimpi yang notabene sangat pribadi bagi Abah Guru tersebut, ternyata diketahui oleh Tuan Guru Marzuki. Tuan Guru Marzuki, masih menurut cerita Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, tidak pernah tercatat menunaikan haji, meski demikian beliau kerap terlihat jemaah haji di Tanah Suci. Beliau adalah ulama wara, murid dari Hadratus Syekh Kasful Anwar Al-Banjari yang lebih dulu alim dibandingkan rekan-rekannya yang lain.
Makam beliau berada di belakang kubah Hadratus Syekh Kasful Anwar di Kampung Melayu, Martapura. Perjalanan hidup Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Abah Guru Sekumpul, sejak dilahirkan tak terlepas dari peran waliullah di zamannya. Jika sebelumnya keterlibatan Tuan Guru H. Abdurrahman, kali ini sosok wanita yang mengasuh beliau sejak kecil. Wanita yang diketahui, wali Majejuk, itu adalah nenek Abah Guru Sekumpul sendiri yang bernama Salbiyah. Sang nenek inilah yang menanamkan benih-benih ketauhidan di hati Abah Guru Sekumpul dengan senandung dan doanya ketika meninabobokan beliau. Ya nafsiyah, Salbiyah, ma'ani, manawiyah. Mafi kolbi gairullah, ujar nenek Salbiyah saat menidurkan Abah Guru Sekumpul, sebagaimana diceritakan Abah Guru ketika mengenang sosok sang nenek. Nafsiyah, Salbiyah, ma'ani, dan manawiyah adalah sifat Tuhan. Sedangkan mafi gairullah berarti, tiada di hatiku melainkan Allah. Nenek Salbiyah sendiri, menurut Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, adalah seorang yang mejejuk. Aku sempat terdapat di karangan putih rumah Sidin Parak rumahku. Aku sempat bertemu rumah beliau di desa Karangan Putih, dekat rumahku, ucap Abah Guru Banjar Indah kurung buka KH Syaifuddin Zuhri. Nenek Salbiyah, lanjut Abah Guru Banjar Indah, apabila diminta doa, selalu berdoa dengan satu doa. Doa beliau, Allahumma robbal hiri wal haram, wa robbal masyaril haram, wa robbal rukni wal makom. Ablik li sayyidina Muhammadin minas salam. Kebiasaan beliau itu rupanya memancing keingintahuan orang-orang yang kerap meminta doa kepada beliau. Kenapa bila diminta doa, pian selalu berdoa yang itu? Seseorang suatu ketika berani menanyakan pada nenek Salbiyah. Dijawab oleh nenek Salbiyah, apabila aku membaca doa itu, Rasulullah mau hadir. Nenek Salbiyah menurut Abah Guru Sekumpul merupakan keturunan Pangeran Abdurrahim yang merupakan saudara sepupu dari Sunan Giri, salah satu dari Wali Songo. Pangeran Abdurrahim bersaudara dengan seorang wali dari kalangan wanita yang penuh karomah bernama Fatimah Kanzul Arsi. Beliau inilah yang menjadi sebab suatu desa di Martapura dinamakan Kampung Keramat. Selain Fatimah Kanzul Arsi, saudara Pangeran Abdurrahim lainnya adalah Pembakal Musa, yang banyak memiliki keturunan di Keluak Kabupaten Tabalong. Selain keduanya, Abah Guru hanya menyebut saudara Pangeran Abdurrahim lainnya, dengan datuknya orang Karang Intan dan Pengaron, yakni yang banyak menurunkan anak di kedua wilayah tersebut. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul memiliki masa kecil yang memprihatinkan. Namun, kemiskinan itu menempa kepribadian beliau, hingga menjadi sosok besar di kemudian hari. Diceritakan dalam buku, figur karismatik Abah Guru Sekumpul, rumah keluarga beliau yang berada di desa Keraton sudah berumur tua dan lapuk. Atap rumah yang banyak bocornya, membuat Abah Guru sekeluarga harus bernaung ke sisi rumah yang lebih terlindungi ketika hujan. Sang ayah Al-Arif Bila Abdul Ghani, hanyalah seorang buruh penggosok intan yang bergaji kecil. Gaji yang didapat tidak mencukupi untuk makan sehari-hari. Bahkan selama 14 tahun, keluarga beliau hanya makan berkuah sayur dari batang pisang. Abah Guru di masa kecil pun ikut membantu perekonomian keluarga dengan menjadi buruh penggosok intan, dan menjajakan nasi bungkus bikinan sang ibu, Hajah Masliyah. Dari pendapatan itu, mereka bisa makan satu nasi bungkus untuk 4 orang, ayah, ibu, Abah Guru, dan sang adik, Siti Rahmah. Makan satu bungkus nasi dibagi 4 ini dialami keluarga Abah Guru selama 8 tahun. Kemiskinan yang membelit kehidupan keluarga Abah Guru dihadapi beliau sekeluarga dengan sabar. Sang ayah mengajarkan untuk tidak mengeluh dengan keadaan, tidak ingin kepahitan itu diketahui orang, dan tidak ingin berutang. Ketika mendapat anak ketiga Ahmad Ghazali, sang ayah sempat mencoba peruntungan merantau ke Pulau Seberang, Jakarta. Namun hasilnya nihil. Beliau pun pulang ke kampung halaman, mencoba membangun kembali penghidupan dengan menjadi buruh penggosok intan. Sesampainya di rumah, sang ayah dikejutkan dengan wafatnya anak bungsu mereka, Ahmad Ghazali. Kondisi memprihatinkan masih berlanjut saat Abah Guru berusia sekolah. Abah Guru selalu menjadi bahan ejekan dan pelecehan sebagian teman sepermainannya. Lebih-lebih, Abah Guru hanya memiliki pakaian yang hanya melekat di badan dan dipakai setiap hari, sehingga menimbulkan bau yang kurang sedap, sehingga banyak yang menutup hidung ketika berpapasan dengan beliau. Dasar bau, kada kawa aib. Memang bau, mau bagaimana? Ujar Abah Guru, ketika menceritakan kisah hidup beliau di majelis. Selain soal pakaian seperti sarung, baju, dan peci, Abah Guru Sekumpul juga memakai sandal dari kayu.
Sehingga beliau kerap mendapat ledekan "Assalamualaikum ya wali ya loh", ejekan yang menjadi doa.